Hai guys, kita ketemu lagi di channel 5 Kajian Marhens Indonesia. Hari ini kita akan kupas tuntas sampai bundas tentang Pilkada serentak tahun 2020. Hari ini saya ditemani dengan seorang senior saya, guru saya. Beliau adalah pengamat politik, analis politik, Mas Soekarno Altro. Halo Mas. Halo Mbak Eni. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, hari ini kan sudah menjadi angan-angan publik Mas untuk Pilkada serentak tahun 2020. Nah, kira-kira apa ya Mas ya yang harus kita lakukan di dalam Pilkada serentak ini, karena masyarakat itu sudah apatis Mas dengan hasil Pilkada. Menurut Mas Karno gimana? Gini Mbak Eni, Pilkada serentak ini biayanya kan besar sekali ya. Kalau kita melihat Pilkada yang hasilnya seperti 5 tahun yang lalu, di mana banyak kepala daerah yang terpilih yang pada akhirnya itu kena OTT KPK, ini seyogianya Mendagri segera melakukan koordinasi dengan KPU juga dengan Bawaslu. Nah, ada banyak hal yang perlu dibenahi di dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini, khususnya aturan mainnya, regulasinya, undang-undangnya, khususnya yang terkait dengan pengawasan. Kenapa hasil Pilkada serentak 5 tahun yang lalu itu hasilnya membuat masyarakat kita apatis? Karena terjadinya banyak money politik di seluruh daerah yang melakukan Pilkada serentak, karena tidak berfungsinya secara maksimal Bawaslu. Terus kira-kira menurut Mas Karno rumusan yang seperti apa ya yang sesuai dengan harapan masyarakat Mas? Khususnya ini Bawaslu ya, supaya Bawaslu itu bisa melaksanakan kinerjanya dengan maksimal. Jadi gini Mbak, kalau kita melihat kinerja dari Bawaslu 5 tahun yang lalu itu, tugas-tugas yang dilakukan oleh Bawaslu itu kan tidak ubahnya dengan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP. Kalau hanya untuk menertibkan spanduk, baliho, dan pemasangan alat-alat peraga, itu seharusnya tidak usah Bawaslu. Itu cukup dilakukan oleh Satpol PP. Seperti itu ya. Terus langkah konkret menurut Mas Karno yang harus dilakukan, yang harus diambil pemerintah dalam hal ini Mendagri ya Mas ya? Iya, Mendagri ya. Betul, ya. Seperti apa sih yang bisa mengeliminir money politik untuk para kandidat Pilkada, sehingga benar-benar ini bisa menghasilkan apa nih ya, pimpinan daerah yang bisa membantu masyarakat khususnya di era Otoda ini Mas. Gini Mbak, Mendagri segera bertemu dengan KPU, Bawaslu, berkoordinasi dan melakukan proyek percontohannya, pilot proyek, menunjuk salah satu daerah untuk
laksanakan pilot project percontohan, di mana pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja, tapi dibantu oleh lembaga yang lain. Bisa saja itu diambilkan dari Satreskrim atau dibantu oleh Badan Intelijen Negara misalnya, untuk mendeteksi terjadinya money politik gitu. Jangan sampai money politik itu dibiarkan begitu saja sehingga dalam pilkada ini siapa yang punya dana besar yaitu yang menang. Iya. Kontes. Nah, betul. Kalau kondisinya seperti itu, terus untuk apa reformasi kemarin? Terus untuk apa demokrasi diterapkan di Indonesia? Kan tidak ada artinya. Karena bisa ditebak sebelumnya bahwa yang menang itu adalah mereka yang mempunyai dana yang besar. Gitu. Nah, di masyarakat ini kayaknya kan sudah mendarah daging, walaupun aturan itu sudah dibuat tidak harus dengan money politik seperti itu, Mas. Tetapi ada nggak ya kira-kira kiat yang membatasi para peserta itu untuk tidak melakukan money politik itu? Karena itu seperti sudah menjadi rahasia umum ya, Mas ya, dengan sembunyi-sembunyi, dengan tim sukses yang nggak tahu bentuknya yang seperti apa itu. Ada nggak kira-kira yang bisa ya mengunci para peserta itu untuk tidak melakukan itu? Ya itu tadi, jadi Bawaslu yang dibantu oleh Satreskrim, kemungkinan bisa ditambah juga dari Badan Intelijen Negara, mendeteksi aliran uang. Masyarakat juga barangkali ya. Artinya aliran uang yang dimiliki oleh kandidat, rekeningnya di mana saja, di bank apa saja, itu kan bisa diketahui kandidat itu. Jadi aliran uang yang akan dipergunakan oleh kandidat itu melalui tim suksesnya, bagaimana itu dibendung sehingga kandidat itu tidak bisa melakukan money politik. Jadi tidak hanya pada hari H-1 atau H-2 itu peredaran uang di masyarakat yang dipergunakan untuk money politik itu didiamkan sebebas-bebasnya. Nah, kalau ada tambahan aparat untuk mengawasi peredaran uang di masyarakat yang akan dibagi-bagikan sebagai money politik, itu kan bisa ditangkap pelakunya. Dan undang-undangnya sudah jelas. Barang siapa yang melakukan politik uang, maka kemenangannya bisa dianulir. Gitu. Sepertinya undang-undang itu sudah ada kan, Mas. Tetapi praktek money politik itu masih tetap berjalan sampai hari ini, sampai dengan tahun yang lalu ya, pilkada serentak yang lalu. Betul, karena sistem pengawasan yang tidak optimal lagi. Bahwa Bawaslu sampai hari ini itu tidak melakukan upaya bagaimana membendung terjadinya money politik. Betul. Nah sekarang kalau Bawaslu sendiri ini, mohon maaf, Bawaslu sendiri itu sampai hari ini sepertinya hanya seperti macan ompong, karena ya pasti mungkin ada bergeming dengan kandidat, Mas. Bisa juga masyarakat kan berhak curiga, ya. Tidak apa-apa. Karena masyarakat itu juga perlu melakukan kontrol terhadap lembaga pengawasan. Gitu. Iya. Kenapa money politik itu selalu marak di dalam pelaksanaan pilkada itu. Gitu. Jadi ini hak rakyat untuk menyuarakan ini. Makanya kita berharap bahwa Mendagri ini segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menjadikan salah satu daerah, apakah itu Kabupaten Mojokerto misalnya, dijadikan pilot proyek percontohan pilkada serentak
bebas money politik. Saya kira itu Mbak Eni. Sudah. Kalau misalnya ini Mojokerto dijadikan pilot project nih Mas, kira-kira mengajukannya kayak apa sih Mas? Harus kita ini yang di daerah itu harus seperti apa supaya Mojokerto oke lah kita jadikan pilot project untuk Pilkada serentak 2020 ini. Ya, harusnya ada kepedulian dari penyelenggara, dari KPU dan Bawaslu. Ya, ya datang ke Mendagri menyampaikan bahwa bagaimana kalau Mojokerto ini dijadikan pilot proyek percontohan untuk pelaksanaan. Iya, jadi Pilkada serentak. Apa gunanya Pilkada serentak dilaksanakan kan kalau kita sudah tahu kandidat yang akan muncul itu siapa-siapa kan kita sudah tahu. Ya. Gitu. Nah artinya kalau Bawaslu yang mengajukan ke pusat bahwasanya katakan sekarang Mojokerto untuk dijadikan pilot project, logikanya KPU dan Bawaslu itu sudah siap dengan konsekuensi logisnya. Iya, ini kan dalam rangka menciptakan pilkada clean dari money politik. Iya. Harusnya. Iya. Ini adalah tuntutan reformasi, tuntutan demokratisasi. Gitu. Kalau kita ngomong demokrasi terus dinodai dengan money politik, itu sudah bukan demokrasi. Betul. Nah bicara soal dinodai tadi menarik nih Mas. Yang namanya dinodai dan menodai itu kan seperti lingkaran setan Mas. Nah memutus rantai lingkaran setan ini loh yang kayak apa sih sebetulnya? Harusnya kayak apa? Itu tadi, kalau pilkada di Kabupaten Mojokerto ini dijadikan pilot project, di mana Bawaslu itu dibantu oleh aparat-aparat intelijen yang lain, misalnya bisa dari Satreskrim, bisa dari Badan Intelijen Negara, maka mata rantai penyebaran money politik itu bisa dihentikan, gitu, dia akan terputus. Ya. Oke, Mas Karno, barangkali ini bisa menjadi solusi, menjadi masukan untuk para penyelenggara pilkada serentak. Harapannya kan seperti itu, Mas. Iya, harus. Karena kan masyarakat memang bahasa ininya sudah enak banget ya, Mas. Sudah apatis. Karena hasil dari pilkada itu sudah bisa ditebak. Oh, pasti si A. Karena itu yang berduit kayak gitu. Akhirnya tidak tercapai tujuan masyarakat. Betul. Seperti itu. Iya, betul. Iya, dan harus dijadikan pilot project. Iya, betul. Oke. Barangkali seperti itu Mas Karno, terima kasih sudah memberikan masukan untuk hari ini, dan pemirsa cukup sampai di sini perbincangan kita. Sampai ketemu di lain waktu. Bye.